Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari PBSDB akan memaparkan materi bimbingan dan konseling dengan yang berjudul Wilayah Pelayanan Guru BK dan Mata Pelajaran dalam Kurikulum Sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam kurikulum. Yang pertama, kedudukan BK dalam kurikulum 1975 dan PPSP. Yang pertama, bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah. Yang kedua, memilih dan menggunakan berbagai instrumen psikologi untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan inteligensi untuk masing-masing siswa. Selanjutnya, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Selanjutnya, melayani orang tua wali murid ingin mengadakan konsultasi mengenai anak-anak mereka. Melaksanakan bimbingan kelompok maupun individual. Selanjutnya, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, ataupun karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses pembelajaran. Kedudukan BK dalam kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, BK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengembangkan kemampuan karir siswa. Konselor berperan sebagai seorang pendidik dalam mengembangkan keterampilan karir siswa. Selanjutnya, kedudukan BK dalam kurikulum 1994. Guru BK khususnya diberikan kesempatan mengajar bidang studi bimbingan dan konseling di kelas seperti layaknya guru bidang studi lainnya. Guru BK juga harus membuat program tahunan dan program semester. Kedudukan BK dalam kurikulum 2004 atau KBK. Implementasi kegiatan BK dalam pelaksanaan KBK sangat menentukan keberhasilan BPM. Oleh karena itu, peran guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan BK sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian pembelajaran yang dirumuskan. Kedudukan BK dalam kurikulum 2007 atau KTSP. BK dalam bagian integral dari KTSP yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 dan 6 dan PP 19 Tahun 2005 serta Permen Nomor 22,23 dan 24 Tahun 2006. Layanan konseling memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Kedudukan BK dalam kurikulum 2013. Bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. 1. Menguatkan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outreach. Pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan, konseling, dan bidang lainnya dalam proses pendidikan, khususnya di sekolah. Mantense dan Smuller mengemukakan adanya bidang-bidang tugas ataupun pelayanan yang saling terkait. Yang pertama, bidang kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun komunikasi peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi atau kepemimpinan,
yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab, pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelola dan administrasi sekolah. Yang ketiga, bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minatnya, serta tahap-tahap perkembangannya. Bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Tanggung jawab konselor di sekolah. Yang pertama, bertanggung jawab kepada kesiswaan. Yang kedua, bertanggung jawab kepada sejawat. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada orang tua. Yang keempat, bertanggung jawab kepada sekolah dan masyarakat. Yang kelima, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang keenam, bertanggung jawab kepada profesinya. Persamaan dan perbedaan guru BK dengan tugas guru lainnya. Yang pertama, seorang guru. Wilayah gerak, khususnya sistem pendidikan formal. Tujuan umumnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Target intervensinya individual, kelompok, klasikal. Konteks tugas, pelayanan yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru murid. Ukuran kebersihan, mencapai standar potensi si lulusan lebih bersifat kuantitatif. Persamaan dan perbedaan tugas guru dengan guru konselor. Yang kedua yaitu seorang guru BK atau konselor. Wilayah geraknya itu terkhususnya sistem pendidikan formal. Tujuan umumnya itu mencapai tujuan pendidikan nasional. Target intervensinya itu individual, kelompok, klasikal. Konteks tugasnya pelayanan yang mendirikan dengan skenario konseling dan konselor. Ukuran kebersihan, kemandirian dalam kehidupan lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait.